أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Juga berhubungan dengan masalah zakat ini yang perlu digarisbawahi, ya. Kita harus teliti dalam mengeluarkan zakat, dan itu hanya dilakukan di masa haul tiba, Ramadan ke Ramadan misalnya. Jadi apapun yang Bapak Ibu dapatkan di masa menanti haul itu, kan Ramadan ke Ramadan kan ada 11 bulan ya, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan lagi. Nah, 11 bulan ini apapun yang Bapak Ibu dapatkan tidak ada zakatnya, kecuali harta karun. Kita beli tanah, tiba-tiba dapat satu peti emas misalnya. Gak usah menghayal, ibu-ibu kalau dengar emas, contoh saja. Jadi dia beli tanah, digali, dapat peti emas, harta karun, itu zakatnya pada saat itu, dan zakatnya 20%. Berbeda sedikit jumlahnya, gitu kan. Tetapi sama juga dengan kalau perkebunan, pertanian, itu zakatnya di hari panen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya satu perkebunan yang dia panennya per 6 bulan sekali, maka dilihat kalau hasil panennya mencapai 653 kilo, tepatnya 652,8 sih ya, tapi 653 kilo, maka dikeluarkan zakatnya. Itu pun ada rincian. Kalau perkebunan ibu dan pertanian itu ibu alirkan, kita keluar biaya, bayar tukang segala macam, buat saluran air, bibit-bibit dan seterusnya, itu zakatnya 5% dari hasil panen. Tapi kalau kita beli kebun durian atau apa di pojok pinggir perkampungan, kita nggak urus, setahun sekali datang bersihin kebun, panen, ini zakatnya 10%. Karena kita tidak dihidup dengan alam, gitu ya, kita nggak rawat, ya. Seperti itulah. Nah, ini dikeluarkan zakat di hari panen. Tapi kalau untuk harta yang lain, ya, itu zakatnya, ya, dia di haul 1 tahun. Sebenarnya itu haulnya juga ya, disilakan dengan haul dalam masa dia harus bayar zakat. Cuman kalau pertanian perkebunan dia panen 6 bulan sekali. Kalau harta karun dia panen, dia zakat, bukan panen. Kalau perkebunan pertanian dia zakat pada saat panen. Kalau harta timbun, ya itu pada saat ditemukan, gitu kan. Sebagian ulama memasukkan pertambangan juga zakatnya pada saat pertama ditemukan, seperti itu. Nah, selebihnya dia setahun sekali. Lalu Ustaz, kalau saya beli rumah lalu saya jual lagi. Saya beli Januari, Maret laku, saya dapat untung, ada zakatnya nggak? Nggak ada zakat. Kalau mau sedekah silakan, zakat nggak ada. Tunggu setahun. Misal kita Januari ke Januari, kita Februari beli rumah, Maret untung, kita terus Mei kita rugi, apalah. Ini yang berkecamuk semua tidak ada zakatnya sampai nanti tiba Januari lagi misalnya, baru ditutup buku. Jadi kalau ada orang kaya raya, dia berjalan nih terus saja, misal Januari ke Januari haulnya, pasti dia sudah niat mau zakat, tapi di Desember kontainernya tenggelam, pabriknya kebakaran, apalah, ya, dia jatuh sakit, harus bayar rumah sakit sekian banyak, habis semua hartanya, nggak ada zakatnya. Nah, karena zakat harus memenuhi syarat, seperti itulah.